when it hurts like this. We climb the greatest heights, jump down and have a fight, and that's all we'll ever like. But that can never change my mind. When it's good, it's amazing. When it's bad, it's uneasy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Rahmalia dan rekan-rekan saya Cardi dan Tri Hambali insya Allah akan membawakan materi mengenai mikroprosesor interfacing untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem embed. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai sistem embed terlebih dahulu. Sistem embed adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua buah subsistem atau lebih yang bersifat otonom berbasiskan mikroprosesor yang dibangun untuk mengontrol suatu fungsi atau domain kerja suatu fungsi dan tidak didesain untuk diprogram oleh end user seperti PC. Dasar dan pengembangan embedded system adalah sistem komputer hardware, bidang mikroelektronika, dan bidang telekomunikasi. Nah, dalam pembahasan mikroprosesor interfacing akan dibahas 3 poin, yaitu I/O addressing, kemudian interrupt, dan yang terakhir adalah DMA atau Direct Memory Access. Nah, yang pertama mengenai I/O addressing. I/O addressing ini termasuk bagian dari mikroprosesor. Nah, sistem mikroprosesor itu sendiri adalah sebuah sistem yang dibangun dari komponen utama yaitu mikroprosesor atau CPU dan komponen tambahan yaitu memory unit dan I/O yang berfungsi sebagai pengolah data elektronik digital. Nah, dalam sistem tentu dibutuhkan program dasar yang tersimpan dalam memori permanen yang sering dikenal dengan program BIOS atau program monitor. Program ini mengatur proses inisialisasi perangkat I/O sampai bisa membaca sistem operasi di atasnya. I/O unit dipersiapkan untuk menghubungkan CPU dengan alat-alat input-output luar seperti keyboard, monitor, printer, mouse, dan sebagainya. I/O dalam sistem mikroprosesor biasanya bersifat programmable. Nah, di sini terlihat konstruksi dari mikroprosesor itu sendiri yaitu ALU atau Arithmetic Logic Unit, kemudian ada Register Unit, dan yang terakhir Control Unit. Jadi, sistem mikroprosesor merupakan gabungan berbentuk interkoneksi dari CPU, unit memori, dan unit I/O. Selain CPU dan unit memori, input-output merupakan komponen pokok dalam sebuah sistem mikroprosesor. Informasi di luar CPU harus diakses sebagai data masukan. Berdasarkan pola aliran data pada I/O dapat digolongkan menjadi 2, yaitu I/O paralel dan I/O serial. Untuk I/O paralel adalah jenis I/O yang mengalihkan data pada setiap port saluran secara paralel. Alih data secara paralel bekerja mengalihkan data secara serempak dari port D0 sampai dengan D7. Biasanya setiap port terdiri dari 8 bit saluran. Nah, I/O paralel ini juga biasanya dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu bus data, control port, dan interrupt. Kemudian untuk I/O serial adalah unit masukan keluaran yang bekerja atas dasar prinsip seri. Dalam hal ini diperlukan proses konversi dari data paralel ke bentuk serial dan sebaliknya. Nah, I/O serial ini juga dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan cara pentransferan datanya, yaitu alih data asinkron dan alih data sinkron. Alih data secara asinkron lebih sederhana daripada alih data sinkron, tetapi dapat dilakukan secepat alih data sinkron. Nah, pada alih data asinkron atau asinkronous, 1 byte data yang terdiri dari 8 bit data dikirim bit demi bit. Pada data sinkron atau sinkronus,
pengiriman data dikirim dengan kecepatan tinggi dan data dikirim langsung pada blok-blok memori. Sinkronisasi terjadi dengan cara mengirimkan pola data tertentu antara pengirim dan penerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Hambali, NIM 2211711058. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang interrupt. Nah, interupsi atau bisa disebut interrupt memiliki pengertian suatu permintaan khusus kepada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Bila terjadi interupsi, mikroprosesor akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakannya dan mengerjakan permintaan khusus tersebut. Sehingga interupsi adalah upaya untuk mengalihkan perhatian mikroprosesor dari program yang sedang dikerjakan untuk memberikan pelayanan khusus terlebih dahulu pada yang menginterupsinya. Nah, kita kasih contohnya adalah keyboard. Keyboard menginstruksi kerja mikroprosesor karena ada touch keyboard yang ditekan. Data yang dihasil oleh touch tersebut harus diambil segera mungkin oleh mikroprosesor. Nah, pada interrupt pun memiliki jenis-jenis interrupt, yaitu ada software dan hardware. Pada software ini digunakan untuk melayani kondisi tertentu pada software yang sedang berjalan. Atau interrupt jenis software ini bisa disebut juga sebagai system call. Misalnya, suatu program ingin mencetak hasil dengan printer. Terdapat yang kedua adalah hardware. Hardware ini digunakan untuk melayani trigger atau interupsi dari luar. Jadi, karena adanya aksi dari perangkat keras atau dari luar, seperti penekanan tombol keyboard atau menggerakkan mouse, interrupt ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu maskable interrupt terjadi karena aksi luar dan non-maskable interrupt terjadi karena memori atau kesalahan parity pada program. Kemudian proses interrupt. Proses interrupt yang terlihat pada gambar, pada setiap selesai melaksanakan suatu instruksi, mikroprosesor akan memeriksa apakah ada permintaan interupsi. Jika ada dan flag interupsi pada mikroprosesor mempunyai nilai 1 atau set, artinya mikroprosesor mengizinkan adanya interupsi. Seperti yang terlihat pada gambar ini, terdapat langkah-langkah proses interrupt. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, menyimpan register flag ke dalam stack. Kemudian lanjut mereset flag interupsi atau if untuk mencegah interupsi berikutnya. Kemudian mereset flag TF. Dan yang lanjut ke menyimpan register CS dan IP ke dalam stack untuk mencatat posisi program yang sedang dijalankan sekarang. Nah, setelah itu mengambil alamat rutin pelayanan interupsi dan kerjakan rutin tersebut sampai ditemui instruksi IRET atau interrupt return yang menandai akhir dari rutin tersebut untuk kembali ke program semula. Lanjut terus ke mengambil kembali posisi program semula IP dan CS dari stack. Langsung lagi mengambil kembali nilai flag semula dan terakhir menjalankan instruksi berikutnya dari posisi sebagaimana sebelum adanya interupsi. Interupsi pun memiliki interrupt vector, yaitu interrupt vector ini adalah mengeksekusi interrupt handlernya masing-masing berdasarkan nomornya. Setiap interrupt vector memiliki entry pada interrupt vector table. Interrupt vector table yang mengandung segmen atau tahap offset address yang menunjukkan rutin yang menangani masing-masing interrupt. Interrupt vector memiliki
4 byte data yang disimpan pada 1024 byte pertama memori. Jadi 256 dikali 4 byte itu 1024 byte. 2 byte pertama dari vektor tersebut berisi alamat IP dan 2 byte terakhir berisi alamat CS dari prosedur layanan interupsi tersebut. Contohnya seperti yang terlihat pada slide pada slide ini. Kemudian lanjut, nah seperti yang terlihat pada slide ini terdapat tabel vektor interrupt. Pada tabel interrupt ini merupakan mikroprosesor dari keluarga Intel. Jadi sesuai dengan keterangannya terdapat dicadangkan untuk pengembangan di masa datang, sedangkan vektor nomor 1 sampai 7, 9, 16, dan 17 dapat digunakan untuk pemrograman real mode dan protected mode, sedangkan yang lain hanya untuk protected mode saja. Dan untuk interrupt atau INT 100 berarti memanggil prosedur layanan nomor 100 yang alamatnya pada 190H sampai 193H. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cardi dengan NIM 22111711036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai DMA atau Direct Memory Access. DMA itu sendiri adalah suatu alat pengendali khusus yang disediakan untuk memungkinkan transfer blok data langsung antara perangkat eksternal dan memori utama tanpa intervensi terus-menerus dari prosesor. Transfer DMA dilakukan oleh circuit control yang merupakan bagian dari antarmuka perangkat input atau output. Istilah ini yang sering kita ketahui adalah sebagai controller direct memory access. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis direct access, yang kedua struktur akses, ketiga fungsi direct memory access, yang keempat metode kerja direct memory access. Di sini saya akan menjelaskan diagram blok ataupun diagram alir direct access. Yang poin 1 itu input output interface mengirimkan DMA controller sebuah request untuk DMA service, yaitu data dari I/O interface melalui modul I/O yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar menuju direct memory access. Yang poin kedua itu mengenai DMA pengendalian transfer blok data langsung melalui control bus kepada hold yang akan menghentikan kegiatan dan melepas bus yang berhubungan dengan unit memori dan I/O, sehingga hal ini memberikan kesempatan bagi proses lain untuk mengambil alih sistemnya. Kemudian data yang dialihkan oleh hold akan diproses dan diolah oleh sebuah otak dari komputer, yaitu control processor unit ataupun yang sering kita sebut CPU. Yang ketiga, CPU mengirimkan sinyal yang digunakan sebagai pengakuan dari microchip bahwa sinyal hold telah diterima. Sistem ini diambil alih oleh prosesor lain. Data akan dikirim melalui control bus menuju memori address register untuk menyimpan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Data yang telah diatur dan dijaga oleh MARC akan dikirim melalui address bus menuju direct access control. Untuk setiap word yang ditransfer, kontrol ini menyediakan alamat memori dan semua sinyal bus yang mengontrol transfer data. Pada poin 5, DMA AC harus mentransfer sejumlah blok data. Maka controller DMA harus menaikkan alamat memori
untuk board yang baru berurutan dan mencatat jumlah transfer. Alamat memori ini akan melakukan pertukaran data antara perangkat luar dilanjutkan kepada modul I/O. Pada poin ke-6 itu, data dalam bentuk byte ditransfer ke lokasi memori yang terindikasi oleh alamat bus yang pada poin ke-5 itu. Yang ketujuh, interface memasang datanya. Pada poin ke-8, bus request kemudian turun menuju control bus. Pin hold turun dan kontrol melepaskan bus memasukkan pada Central Processing Unit atau CPU. Isi bus dari mikroprosesor menurunkan pin hold DA juga turun, alamat register naik 1, jumlah dari byte turun 1, jika jumlah byte bukan 0, kembali ke tahap 1, jika sebaliknya maka berhenti. Itu proses dari diagram alir block direct access memory. Jenis-jenis DMA. Ada 2 jenis DMA di sini, yaitu third part DMA untuk fungsinya itu untuk melakukan operasi transfer data menggunakan DMA controller yang ada pada motherboard. Yang kedua itu first party DMA mass mastering DMA. Untuk melakukan operasi transfer data dikerjakan oleh bagian logic di interface card. Di sini struktur DMA. Transfer data dari buffer ke memori atau sebaliknya dilakukan per karakter, di mana setiap kali transfer selalu ada interrupt dari CPU sebelum dan sesudah transfer. Jika waktu untuk mentransfer satu karakter sebesar 2 mikrodetik dan sekali interrupt butuh 1 milisecond. Maka untuk mentransfer data dari memori ke buffer butuh 4 mikrosecond per karakter dengan menggunakan DMA transfer data. Dapat dilakukan secara langsung oleh device control per bloknya tanpa ada campur tangan dari CPU itu sendiri. CPU hanya memberikan interrupt sebelum dan sesudah transfer setiap blok. Itu penjelasan dari mengenai DMA. Sekian dan terima kasih.